Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya ya. Sebenarnya saya ingin bikin video pendek guys, tapi menurut saya akan sedikit panjang pembahasannya ya. Kemarin saya tuh koar-koar masalah Soeharto ya, yang akan dijadikan sebagai tokoh pahlawan. Sebenarnya saya tidak menolak sih dan tidak mendukung juga, karena ya mau gimana pun juga Soeharto itu memang banyak jasanya tapi banyak dosanya juga guys ya. Itu DOM itu ya, daerah operasional daerah operasi militer, itu pembunuhan, pembinihan ya, di waktu TNI, waktu kita berkonflik dengan GEMS, Soeharto yang memberlakukan DOM, daerah operasi militer. Di situ banyak terjadi kesewenang-wenangan guys, kesewenang-wenangan. Bahkan warga sipil pun ya, yang tidak terlibat di dalam gerakan GAM itu menjadi korban ya, menjadi korban. Sedangkan dalam hukum perang itu kan seharusnya tidak boleh seperti itu ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Oke, tapi kan sekarang sudah disahkan ya Soeharto sebagai tokoh pahlawan. Nah, yang menarik itu, yang luput dari pembicaraan itu guys, ada tokoh yang diusungkan menjadi pahlawan itu seorang Habib ya, seorang Habib. Habib daerah Sumatera kalau tidak salah ya. Itu diajukan untuk dijadikan sebagai tokoh pahlawan ya. Nah, yang menariknya begini guys ya. Apa jasanya para Habib ini ya, imigran dari Yaman itu guys ya. Habib itu imigran dari Yaman. Apa jasanya para imigran dari Yaman ini sehingga lancang ya, saya tidak ingin sebut namanya lah, tapi kalian cari sendiri saja ya. Ada ya. Ingin dijadikan tokoh pahlawan, kok tidak tahu malu gitu ya, kok nggak punya malu gitu. Kita tahu sendiri ya, para imigran dari Yaman ini memang sengaja didatangkan oleh Belanda ya, di pasar budak untuk diglorifikasi menjadi seorang keturunan nabi ya. Karena begini guys ya, begini. Ketika zaman kolonial Belanda, itu yang bisa menggerakkan mujahid ya, yang bisa menggerakkan pemuda untuk memberontak, untuk melawan para penjajah itu kiai-kiai ya, kiai-kiai. Dan perannya itu sebagai panglima perang, kiai itu sangat didengar, bahkan orang itu berani kehilangan nyawa kalau sudah kiainya itu memerintahkan untuk berperang
ya. Kalau kiai udah ngomong perang, itu para pemuda, para santri itu sudah gak kepikiran mati lagi, ya. Jadi Belanda itu sangat kerepotan ketika melawan para kiai-kiai ini, ya. Misalkan begini, para tokoh, ya, tokoh-tokoh agama itu ketika berangkat ke Mekah, haji atau umroh, itu ditandai oleh pemerintah Belanda, ya, ditandai oleh pemerintah Belanda dengan gelar haji, ya, untuk menandakan bahwa si orang ini pernah berangkat ke Mekah, ya, karena orang Belanda ini mencurigai ketika orang pribumi ini datang ke Mekah, datang ke Arab Saudi, bukan hanya melaksanakan ibadah umroh atau haji, tapi belajar strategi perang, belajar teknik-teknik perang, ya, begitu. Makanya ketika para tokoh agama ini balik lagi ke Indonesia, diberi gelar haji ini untuk ditandai bahwa ini orang-orang yang patut diperhitungkan, ya, patut diwaspadai, maka diberi gelarlah haji. Nah, itu sebagai sejarah gelar haji itu seperti itu, ya. Nah, Belanda itu kebingungan, ya, mikir gimana ini mengalahkan para kiai-kiai ini, ya. Omongannya begitu didengar oleh para santrinya, bahkan tidak sungkan untuk kehilangan nyawa demi kiainya. Ini, nah, Belanda ini diberi masukan oleh si Snoek lah itu, ya, orientalis Belanda, bahwa si Snoek ini belajar ke Mekah, ya, untuk mempelajari Islam dari dalam. Nah, di suatu ketika melihat orang Indonesia itu begitu segan, ya, begitu terpukau, begitu terpesona dengan orang-orang yang tinggi besar, berjubah, hidungnya mancung, ya. Si orang Nusantara ini meskipun ilmunya banyak, ya, di Indonesianya itu dikagumi, tapi ketika berhadapan dengan orang Arab, meskipun orang Arab itu pengemis, ya, itu yang cium tangan itu orang-orang Nusantara kita. Nah, si Senuknya brengseknya di sini. Si Senuk itu brengseknya di sini. Oh, ini kelemahan orang Nusantara ternyata. Orang Nusantara itu gampang kagum dan merasa rendah diri di hadapan bangsa Arab, ya. Nah, si Senuk itu pulang lagi ke Nusantara, ya, dan memberi masukan kepada pemerintah Belanda, ya. Singkat ceritanya didengarlah, ya, si Senuk ini. Lalu pemerintah Belanda itu mendatangkan imigran-imigran dari Yaman, ya, dari pasar budak, ya. Karena kan dulu itu budak itu diperjualbelikan, ya, orang itu diperjualbelikan sebagai budak ada, guys, ya. Nah, orang Belanda ini beli budak dari Yaman didatangkan ke Indonesia, didandani sebegitu hebat, ya, dipakaikan jubah, dipakaikan imamah, ya. Dengan harapan si orang-orang imigran Yaman itu bisa mengalahkan pamor para kiai ini. Nah, diglorifikasilah oleh si orang Belanda ini bahwa Habib-Habib ini adalah keturunan Nabi,
Nah, di situ mulai mulai pengaruh kiai ini agak sedikit berkurang. Bagaimana ini? Kata si Habib ini, kita ini tidak boleh melawan Belanda karena Belanda itu adalah pemerintah yang sah, ya. Sedangkan menurut syariat Islam, kita itu tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang sah, ya. Sedangkan di sisi lain para kiai ini, ya, terus menyuarakan untuk melawan para penjajah ini. Nah, disitulah ada yang berbelot. Si santri ini ada yang mengikuti Habib, ada yang masih mengikuti kiai, ya. Ada yang menganggap, oh iya kan ini pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah itu haram untuk diperangi. Tapi ada juga santri yang tidak terbawa pemikiran itu. Ini bukan pemerintah yang sah, ini penjajah. Ya. Nah, disitulah peran kiai itu sedikit tergeser oleh para Habib-Habib ini. Ya. Jadi kesimpulannya para Habib ini adalah antek Belanda, sengaja didatangkan Belanda untuk menggembosi perjuangan rakyat Indonesia. Oh, so tahu lo bang, lu fitnah bang, mana buktinya? Ada guys buktinya. Saya sebut saja ini ya namanya karena sudah tidak asing lagi. Habib Usman bin Yahya, seorang Habib, ya, diberi gelar mufti. Mufti itu pimpinan Islam misalnya. Kalau kita itu sekarang itu imam besar umat Islam, ya. Habib Usman ini diberi gelar mufti Batavia oleh Belanda, diberikan penghargaan medali salib singa, dipakai di dadanya. Bayangkan, katanya keturunan Nabi, katanya paling Islami, katanya religius, tapi berani menggunakan lambang salib singa di dadanya. Coba bayangkan, ya. Itu ada, sekalian searching saja, ya. Searching saja. Ada kok di Wikipedia itu jelas, ya. Nah, apa buktinya bahwa si Habib-Habib ini memang bertugas untuk menggembosi semangat para pejuang Nusantara? Habib Usman itu mengarang kitab, ya. Mengarang kitab yang isi kitab itu berfatwa, Habib Usman berfatwa, terus dituangkan dalam kitab itu bahwa fatwanya hukum melawan Belanda itu guror, ya, haram melawan pemerintah Belanda itu, ya. Nah, zaman sekarang kok ada orang yang berani mengusulkan Habib untuk dijadikan tokoh pahlawan? Coba bayangkan. Yang lebih parahnya, orang Nusantara sendiri, orang pribumi yang tidak tahu sejarah, ikut-ikutan mendukung, ya. Kalian itu ya, sebelum mengikuti orang itu, lihat dulu track recordnya siapa yang kalian ikuti. Jangan asal ikuti saja mentang-mentang pakai jubah, pakai imamah, pakai ban Vespa di kepala. Lu segan, lu kagum, lu ikuti asal-asalan. Mikir dulu bos, ya, mikir, ya. Leluhur para Habib itu, ya, mereka di Yaman itu masih pakai kolor. Leluhur kita di Nusantara itu sudah pakai mahkota, ya. Jadi aneh, ya, unik, ya, konyol. Masa ada tokoh Habib yang diusungkan untuk dijadikan pahlawan? Ketambah lagi tidak jelas apa bentuk perjuangannya, apa sumbangsihnya untuk negara. Gak jelas, hanya asumsi-asumsi saja bahwa si Habib ini berjuang untuk negara,
bahwa si Habib ini memerangi Belanda. Hanya asumsi-asumsi saja, tidak bisa dibuktikan secara sejarah, ya. Makanya kalian itu ya mikir dulu, ya. Kalian itu ikuti itu omongan yang benar, ya. Jangan ikuti orangnya. Kalau kalian ikuti orangnya, kalian tidak akan melihat kebenaran dan kesalahan dari orang tersebut, ya. Orang itu nyemplung ke jurang, lu ikut-ikutan nyemplung ke jurang. Tapi kalau lu bisa objektif menilai seseorang itu secara benar, ya, lu tidak akan tersesat, ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.